Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham dari sektor properti dan konstruksi. Nah, ada Wika, ADI, WSBP, Demas, Asri, dan CTRA. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung akan mendapatkan keuntungan yang antara lain mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, disertai chart analisa teknikalnya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nah, selain itu, akan juga diberikan update pergerakan dari saham yang diberikan, termasuk update support resisten dan juga trailing stop bila saham sudah mulai bergerak, mulai profit. Dengan rekomendasi lebih ke arah swing trade, jadi kita akan cenderung akan mengawal saham tersebut untuk naik sampai benar-benar uptrendnya sampai habis. Berikutnya, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun hal yang berkaitan dengan saham, seperti analisa saham, update support dan resisten, dan juga bila rekan-rekan ingin meminta pendapat untuk masuk di suatu saham juga bisa, boleh ditanyakan. Oke, kita akan masuk ke dalam saham yang pertama, yaitu saham CTRA. Nah, saham CTRA ini dapat kita lihat pergerakannya mulai start Februari, kita lihat bergerak sangat uptrend. Jadi uptrendnya bisa digolong sangat strong, di mana dia mulai bergerak naik ya, dengan menyentuh area bottom di kisaran 900-an atau mendekati area support di 865. Start tanggal 1 dia rebound cukup kencang ya, menguji resisten di 990 dan akhirnya pullback. Nah, tertembus dan perjalanan uptrend sampai dia tertahan di resist berikutnya yang ada di 1115. Nah, dan akhirnya percobaan kedua dapat ditembus, dan di sini dapat kita lihat dalam seminggu terakhir di Februari harga CTRA bergerak sideways di atas support 1115, dan pada hari terakhir ketika market dibanting ternyata respon CTRA sangat bagus, di mana harga mampu rebound ke atas, dan pada permulaan hari pertama di Maret ini langsung bergerak naik cukup agresif ya, di mana dia menembus dua resisten sekaligus ya, yaitu 1230 dan 1335. Karena pergerakannya cukup agresif ya, hampir naik 15%, maka terlihat banyak yang profit taking di area 1230 sampai 1335 ini, banyak yang profit taking karena emang pergerakannya dia keluar dari uptrend channelnya. Nah, berhubungan dengan volume hari ini yang cukup besar, ini ada potensi besok CTRA akan mencoba kembali untuk menguji area resisten ini ya. Apakah area supply ini masih besar? Nah, kalau masih besar ada chance dia kenaikannya akan mulai terbatas. Namun selama masih berada dalam uptrend channel yang masih ada chance CTRA bisa jadi dia akan
pullback dulu, kemudian dia akan naik kembali ya untuk menuju ke 1335 yang tadi sempat disentuh sampai high-nya di 1350. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya besar, namun sayang banyak yang keluar ya, terutama dari pergerakan yang keluar yaitu dari investor asing ya tampak profit taking karena memang kenaikannya sudah cukup banyak ya di Citra ini. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat hari ini kembali masuk ke area positif kembali karena dia pergerakannya sangat agresif naik. Sedangkan dari moving average ya CTRA ini sangat bagus. Dia leader di antara saham-saham lain. Bila saham lain 20-nya sudah dead close ke 50 ya. Moving average CTRA ini masih enggak dead close, jadi sangat-sangat uptrend. Jadi di CTRA adalah pergerakan saham yang pergerakannya adalah yang paling bagus di antara saham properti yang lain. Nah, untuk asingnya, dari sini kita lihat hari ini asingnya malah jualan karena memang hari ini kenaikannya sangat luar biasa. Jadi ya cukup wajar. Nah, kita harapkan besok CTRA ini masih bisa stay di atas resist ya 1230. Nah, hari ini ditutupnya sengaja ditutup pas. Nah ini bila rekan-rekan tergabung dalam membership ini untuk CTRA sudah pernah direkomendasikan ya di akhir Januari. Ini kita masuk di kisaran 900 ya 890 sampai 900 dengan gaya swing trade kita masuk dan kita akan hold, kita kawal kenaikannya sampai pada hari ini kita tetap masih hold CTRA sampai kita melakukan take profit secara bertahap dan kenaikannya sangat bagus dari harga 900-an. Sekarang tadi CTRA berhasil menyentuh 1350, jadi kenaikannya sudah hampir mencapai 50%. Oke, berikutnya kita akan melihat ASRI ya. Ini pergerakannya hari ini cukup menarik. Ya, penguatannya juga bagus ya, 7,6 tutupnya dan hari ini dia berhasil menembus downtrend channel ya. Menembus downtrend channel dan juga menembus resisten 252. Jadi buat rekan-rekan yang sudah memiliki ASRI ya, pergerakan hari ini sangat bagus. Setelah kemarin selama semingguan lebih pergerakannya tertahan di downtrend channel, hari ini akhirnya bisa menembus dua resist sekaligus dengan volume yang besar dan otomatis MACD-nya pun menjadi positif. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah masuk di ASRI tetap kita sarankan untuk tetap hold dengan target bila bisa bertahan di atas resist 252 yaitu menuju ke resist berikutnya di 274 dan di 294. Nah, dari moving average-nya di sini dapat kita lihat. Nah, dia juga break, jadi hari ini pergerakannya sangat-sangat positif yaitu break downtrend, break resist 252 dan juga dia break moving average 20 ya. Jadi ini akan semakin mempertegas bahwa ke depan ya akan paling tidak akan ASRI ini akan mulai bergerak uptrend. Apalagi kenaikannya breaknya ini didukung dengan volume. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Asingnya hari ini cukup positif, 2 hari ini dia naik ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat saham Pura Data Lestari atau Demas. Nah, Demas ini di sektor properti merupakan dividen stock di mana dividennya cukup besar secara yield. Jadi hari ini Demas pergerakannya juga sangat bagus di mana hari ini dia break resisten 240. Nah, di sini dapat kita lihat hari ini dia break ya, break 240 disertai volume dan di sini dapat kita lihat Demas juga sudah pergerakannya sudah keluar dari downtrendnya. Jadi ke depan pergerakan
potensi dari emas ya. Bila besok bisa tetap bertahan di atas 240, yaitu menuju ke resist berikutnya di 256. Nah, di sini dapat kita lihat power naik dari emas sangat bagus ya. Ini pergerakannya juga cukup akumulasi terus terjadi. Jadi hari ini bergerak ke area positif lagi. Jadi ke depan cukup bagus prospek emas. Nah, di sini kita lihat moving average-nya. Moving average-nya di sini kita lihat hari ini selain nembus resist ya, juga menembus dua moving average sekaligus, yaitu moving average 50 dan moving average 100. Di mana ini dua moving average ini ada moving average jangka menengah. Jadi bila hari ini dia berhasil tembus dan ke depan dia terus bertahan di atas moving average 50 100, maka ke depan untuk jangka menengah potensi emas akan uptrend ya, sambil menunggu masa-masa dividen. Tapi kenaikannya hari ini didukung dengan volume yang besar. Sedangkan dari pergerakan asingnya, di sini kita lihat mulai Januari asingnya terus mengakumulasi emas cukup bagus ya, apalagi emas memiliki dividen yield yang cukup besar ya, jadi sangat menarik untuk emas. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke sektor konstruksi. Yang pertama kita akan melihat Adikarya. Nah, Adikarya hari ini juga bergerak cukup positif, walaupun secara tren saham-saham di properti pergerakannya tidak sebagus di konstruksi ini, tidak sebagus di properti. Nah, untuk ADI sendiri dapat kita lihat sekarang trennya setelah dia uptrend, dia nih downtrend jangka pendek, dan sekarang dia pergerakannya cenderung dia bergerak sideways. Pada hari ini menguat kembali, tutup naik 6% dan ditutup di 1470 dan akhirnya bisa close pertama kali di atas moving average 20-nya, walaupun dia belum bisa menembus resist 1480. Nah, yang menarik di ADI yaitu dapat kita lihat penurunan di 2 minggu terakhir ini tanpa volume. Hari ini kenaikan didukung volume yang sudah mulai naik. Nah, kita akan tunggu bila besok tetap bertahan di atas moving average 20 dan bisa menembus resist 1480, maka dia berpotensi lanjut naik menuju ke resistance sideways-nya yaitu di kisaran 1660. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Nah, moving average-nya sendiri di sini dapat kita lihat November ini ADI dead cross MA20 ke 20 ke 50 dan pergerakannya cenderung bergerak di bawah moving average 20. Ini pertengahan Februari sempat menguji MA20 namun gagal. Nah, hari ini akhirnya berhasil close di atas moving average 20-nya dengan target kenaikan terdekat yaitu menuju ke moving average 50. Oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan asingnya. Nah, untuk asingnya sendiri tampaknya asingnya mulai mengurangi aktivitas di ADI. Di sini kita lihat value-nya cenderung menurun dan terlihat berkurang secara value. Oke, berikutnya kita akan melihat Wijaya Karya atau Wika. Nah, Wika juga sama seperti ADI. Pergerakannya juga sekarang ini cenderung sideways jangka pendek ya. Range-nya di 1760 supportnya. Dan resistnya di 2100. Nah, di 2 hari ini ya. Ini dapat kita lihat Wika berhasil rebound dari supportnya di 1760. Nah, hari ini menguat sangat bagus ya, kisaran 6-7%, namun sayang masih belum berhasil menembus moving average 20-nya. Nah, dan juga sekaligus di sini ada resistnya di 1930. Nanti apabila dia sudah bisa menembus ke atas 20 dan juga sekaligus 1930, ini akan bagus untuk Wika karena dia akan bisa berpotensi untuk bergerak uptrend kembali.
Nah, untuk volume sendiri sudah mulai naik, walaupun masih belum bisa dibilang besar, namun sudah ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi di sini juga dapat kita lihat, sama seperti Adi, penurunannya dari level 2000-an menuju ke 1700 ini volumenya cenderung turun ya. Nah, di sini kita lihat tekanan jualnya dapat kita bilang walaupun turunnya dalam, cukup dalam, ini tekanan jualnya cukup lemah, jadi ada potensi Wika bisa menguat dan menembus ke atas moving average 20 dan ke atas resist 1930 kembali. Nah, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Untuk Wika sama seperti tadi ya, moving average 20-nya sudah dead cross ke 50, dan sekarang posisinya untuk Wika Februari ini candlenya masih belum bisa naik ke atas dan ke atas moving average 20 dan bertahan di atasnya. Nah, biar Ardi tadi sudah berhasil tembus ke atas 20, nah ini Wika masih belum karena terlihat penurunannya ini cukup dalam. Ini juga dipengaruhi dari sisi penurunannya ya. Ini untuk terutama di akhir Januari ini penurunannya cukup tajam. Jadi reboundnya dapat kita hari ini masih di bawah moving average 20. Nah, kita akan tunggu besok, semoga kenaikan ini berlanjut dan juga disertai volume yang mendukung. Nah, sedangkan dari pergerakan asingnya sama seperti Adi tadi, terlihat asingnya sudah mulai mengurangi dan lebih banyak posisinya net sell untuk asing pergerakannya di Wika ini. Nah, berikutnya kita akan melihat waskita beton precast atau WSBP. Nah, WSBP sama seperti Adi dan Wika, pergerakannya untuk Februari ini dia cenderung bergerak sideways dengan range-nya di 288 resistennya dan support di 244. Dan untuk kenaikan hari ini terlihat kenaikannya masih tertahan di resist 268. Dan untuk candle sendiri hari ini kenaikan kurang bagus, dimana opennya dia gap up dan dia ada tekanan jual, kemudian akhirnya bisa naik kembali. Jadi pergerakan hari ini lebih condong ke induknya, jadi seperti ADI, Wika, WSKT atau PTPB lebih oke. Nah, sedangkan untuk anak-anak perusahaannya masih seperti WSBP, pergerakannya masih belum, kenaikannya belum signifikan. Namun di sini dapat kita lihat sama penurunannya. Di sini dapat kita lihat walaupun harga cenderung turun, ini dapat kita lihat dari MACD-nya terlihat tekanan jualnya tidak terlalu besar. Jadi untuk bisa bergerak naik ke atasnya ada potensi besar di WSBP. Dengan konfirmasi kenaikan WSBP ada bila dia bisa naik dan close di atas 268. Nah, apalagi bila candle penutupannya bisa bagus full body, ini akan semakin memperbesar potensi WSBP untuk kembali naik menuju ke resist di 288. Oke, berikutnya dari moving average sama seperti Adi dan Wika, MA20 udah dead cross. Nah, masalahnya dia sama ya tadi ya, dia harus bisa naik ke atas 20 dan bertahan di atasnya sehingga memperbesar potensi WSBP untuk bisa bergerak uptrend kembali. Nah, dengan target dia ke 288. Nah, ini sebelum ke 288 ini ada halangan, yaitu moving average 50-nya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum ngambil WSBP ini ada chance karena kenaikannya masih belum terlalu besar di WSBP. Nah, berikutnya untuk pergerakan asingnya sama ya, udah seluruh Februari ini asing tidak terlalu banyak aktivitas buy sell-nya semakin menurun dan lebih banyak dominan melakukan net sell. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan dari IHSG ya. Hari ini IHSG-nya
akhirnya berhasil break ya. Hari ini dia akhirnya berhasil break, walaupun kenaikannya dia langsung loncat tadi ya, 6281. Dia langsung loncat dan dia naik, ditutup di 6338. Di naik gap up dengan full body. Jadi untuk pergerakan besok lebih akan cenderung untuk lanjut menguat, potensinya menuju ke resist di area yang ada di 6516. Jadi untuk peristiwa yang kejadian yang IHSG yang sideways kali ini hampir mirip dengan proses sideways-nya IHSG di bulan Oktober sampai dia pengumuman GDP di awal November. Di sempat menguji resist dan di besoknya hari terakhir dibanting dan besok buka langsung dia bergerak naik. Pergerakannya hampir sama. Jadi kalau IHSG ini ada chance dia akan mengulangi pergerakan yang sama seperti yang terjadi di awal November. Nah, di awal November itu langsung bergerak naik, break sideways dan langsung naik kisaran 45 hari. Jadi ini kalau mengulangi sama, ini ada chance IHSG akan bergerak naik juga 45 hari ke depan dan menuju ke resist 6516. Jadi seperti yang kemarin pernah kita bahas, di mana banyak sekali di luaran ditebar fear bahwa IHSG akan head and shoulder. Nah, karena sudah disebar ke retail dan retail sudah mulai banyak yang takut, akhirnya pola ini nggak dijalankan dan malah lanjut uptrend. Nah, seperti itulah dinamika di pasar saham, dimana semakin dimana apa yang disebarkan dan menjadi berita di kalangan pelaku pasar belum tentu terjadi. Dan nanti juga ke depan apabila benar IHSG naik ke 6500, nanti juga pasti akan ditebarkan di kalangan pelaku pasar bahwa IHSG akan double top, akan turun. Nah, seperti itu. Namun kita harus kembali ke chart, dimana apabila chart belum mengatakan kita harus takut, kita tidak perlu sampai paranoid dan sampai kita tidak punya barang sama sekali. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.